Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka, dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu telah dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari bacaan yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Romo Koko mengenai soal sabda celaka itu. Nah, sekarang kita bisa melihat hal yang mau ditekankan oleh Tuhan, yakni sebetulnya orang Farisi ini kalau mereka bertanya bukan untuk supaya mereka tambah pengetahuannya, bukan. Tetapi sebetulnya mereka mempunyai tujuan kalau bertanya kepada Tuhan Yesus mau menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sehingga kita juga bisa merefleksikan diri. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan mengenai iman Kristiani atau iman kekatolikan kita. Tujuannya bukan orang ingin mengetahui mengenai pengetahuan, mengenai apa yang diimani dalam gereja Katolik. Tetapi banyak orang yang mau bertanya kepada kita itu untuk menjebak kita supaya kita terjerembab dengan jawaban-jawaban yang kita buat. Bahkan kadang-kala dalil-dalil yang kita ungkapkan itu justru untuk menjebak diri kita sendiri. Ya, Ibu Bapak, maka kita istilahnya memang harus hati-hati di dalam kita menjawab. Kalau kita menjawabnya, maka kita harus bertanya dahulu. Apa tujuan mereka bertanya? Walaupun kita tidak bertanya kepada orang tersebut, tapi dalam hati kita bisa berbicara tersendiri. Apa tujuan mereka bertanya? Ya. Padahal kalau ajakan Tuhan Yesus, sebetulnya ajakan kepada orang Farisi itu sebetulnya bukan untuk memamerkan pengetahuan, untuk istilahnya berbicara mengenai iman, tetapi inti dari ajakan untuk kehidupan beriman bukan untuk istilahnya menampilkan banyak dalil-dalil agama atau dalil-dalil kekristenan, bukan, tetapi lebih aspek bagaimana kita membawa Tuhan dalam hidup ini sehingga orang yang kita hadapi itu bisa menangkap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang lebih penting. Yang lebih penting memang hal itu, yakni bagaimana kita bisa memperkenalkan kehidupan Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita hidupi dalam kehidupan ini, sehingga orang lain pun itu juga bisa menangkap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga diharapkan orang itu kalau dia bertemu dengan Tuhan, dia bisa mengabdi kepada Tuhan, dia bisa mengimani Tuhan. Jadi bukan pertama-tama yang kita katakan adalah pengetahuan kita, istilahnya kebisaan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, bukan. Jadi pengetahuan seringkali justru menghalangi orang untuk bisa bertemu dengan Allah. Maka yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa membawa Tuhan sampai kepada orang itu, tidak hanya sampai kepada pengetahuannya, tapi sampai kepada hati orang itu. Sehingga orang bisa merasa tersentuh dengan kehadiran Tuhan yang kita bawa. Nah, itu mengandaikan bahwa kita sudah dekat sendiri dengan Tuhan.
Kita mempunyai keintiman sendiri dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, itu adalah Tuhan sendiri yang kita bawa. Ya, Ibu Bapak saya terkasih. Dengan demikian, kita tidak membangun monumen yang berupa bangunan. Tetapi kita justru bisa membangun monumen di dalam hati kita sendiri. Karena semakin kita mampu untuk membagikan Tuhan dalam diri kita, semakin hidup kita semakin mendalam. Semakin kita itu teguh, ketakwaan kita kepada Tuhan itu semakin bisa dilihat oleh orang. Dan semakin mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga omongan kita dan tindakan kita ini juga dibangun sedemikian rupa sehingga bisa memperlihatkan kerendahan hati. Yang memperlihatkan Tuhan yang rendah hati juga. Kerendahan hati Tuhan itu bisa terlihat. Tuhan yang maha kaya, dia mau untuk menjadi manusia yang sangat-sangat sederhana. Dia yang sungguh sangat mempunyai kekuasaan dan kemuliaan. Dia mau untuk menjadi orang yang biasa seperti kita. Nah, di sini itu juga kita harus bisa melihat semakin kita berelasi dengan Tuhan, semakin harus memperlihatkan kerendahan hati di dalam diri kita. Jadi, maka yang kita cari bukanlah penemuan tentang diri kita sendiri, siapa saya. Bukan, tetapi yang kita cari adalah bagaimana Tuhan itu dalam hati kita ajak berdialog. Semakin kita mendalam dalam kita berdialog dengan Tuhan, semakin mampu pula kita untuk mewartakan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita diluputkan dari sabda celaka seperti yang dialami oleh orang Farisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada zaman itu. Sekarang kita bisa melihat apakah orang Farisi ini keliru. Soal pengetahuan mereka sangat pintar. Soal mereka mampu untuk bisa membuat rumusan-rumusan supaya orang bisa berdoa, sangat pintar. Tetapi dalam kehidupan mereka sendiri, mereka perlu untuk masih harus membangun kehidupannya supaya kehidupannya ini diperlihatkan sehingga bangunan atau monumen yang berupa bangunan itu bukan hanya melulu bangunan kosong, tetapi alat bantu untuk bisa membuat orang itu bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, Ibu Bapak Saudara terkasih, maka tindakan ini memperlihatkan aspek-aspek kerendahan hati ini harus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita akan mampu untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mensyukuri kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Selamat merenungkan.